Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Rizky Filiansyah dari Prodi Informatika dengan nomor NIM 230110004. Saya akan memperkenalkan Fintrack, solusi lengkap untuk mengelola keuangan pribadi Anda secara cerdas dan efisien. Pernahkah Anda kesulitan melacak kemana uang Anda pergi atau bingung membuat perencanaan finansial yang tepat? Fintrack hadir dengan teknologi AI terdepan untuk otomatis mengkategorikan setiap transaksi Anda, memberikan insight mendalam tentang pengeluaran, dan membantu Anda meraih tujuan finansial. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Fintrack membuat manajemen keuangan menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Mari kita mulai. Masuk ke tampilan pertama, yaitu tampilan dashboard. Pada tampilan ini merupakan halaman dashboard dari aplikasi Fintrack, yaitu halaman utama yang berfungsi sebagai pusat monitoring keuangan pengguna secara keseluruhan. Di bagian atas ditampilkan 4 informasi utama, yaitu balance, total income, total expense, dan saving. Balance menunjukkan saldo akhir yang merupakan selisih antara pemasukan dan pengeluaran. Lalu total income menampilkan seluruh pemasukan yang telah tercatat. Sedangkan expense menunjukkan total pengeluaran. Lalu sementara saving merupakan estimasi dana yang masih bisa dialokasikan untuk perencanaan keuangan. Seluruh data ini ditampilkan secara real time berdasarkan transaksi yang diinput oleh pengguna, sehingga memberikan gambaran kondisi finansial yang selalu up to date. Selanjutnya pada bagian tengah terdapat grafik. Grafik ini membantu pengguna dalam menganalisis pola keuangan, apakah terjadi peningkatan pengeluaran atau kestabilan pemasukan. Di sisi kanan terdapat ringkasan keuangan menampilkan jumlah total transaksi yang sudah dilakukan serta detail total pemasukan pengeluaran. Bagian ini berfungsi sebagai quick insight agar pengguna dapat memahami aktivitas keuangannya secara singkat tanpa harus melihat data secara detail. Kemudian di bagian bawah terdapat tabel aktivasi transaksi terbaru. Tabel ini menampilkan informasi lengkap seperti tanggal transaksi, deskripsi, kategori, dan jumlah uang dan tipenya. Dengan adanya dashboard ini, pengguna dapat dengan mudah memantau, menganalisis, dan mengevaluasi kondisi keuangan mereka dalam satu tampilan yang terintegrasi, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan finansial yang baik. Selanjutnya masuk ke sidebar transaction. Pada bagian ini merupakan halaman transaction modul dalam aplikasi Fintrack yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan seluruh aktivasi transaksi keuangan pengguna. Modul ini memiliki peran yang sangat penting karena seluruh data yang digunakan dalam proses analisis dan perencanaan keuangan berasal dari transaksi yang dicatat pada halaman ini. Pada bagian atas terdapat fitur filtering yang memungkinkan pengguna untuk menyaring data transaksi berdasarkan kriteria tertentu seperti tanggal dan kategori. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat melakukan pencarian data secara lebih spesifik, misalnya ingin melihat pengeluaran pada periode tertentu atau hanya pada kategori tertentu seperti makanan atau transportasi. Fitur filter ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data, terutama ketika jumlah transaksi sudah semakin banyak. Di sebelah kanan atas terdapat tombol Add Transaction yang digunakan untuk menambah transaksi baru. Melalui fitur ini, pengguna dapat memasukkan data pemasukan maupun pengeluaran
dengan detail seperti jumlah, kategori, deskripsi, dan tanggal transaksi. Dalam sistem ini, proses input transaksi juga telah didukung oleh integrasi kecerdasan buatan, di mana kategori transaksi dapat dikenali secara otomatis berdasarkan deskripsi yang dimasukkan oleh pengguna. Hal ini membantu mengurangi kesalahan input serta meningkatkan kecepatan dalam pencatatan data. Selanjutnya, pada bagian utama halaman ini ditampilkan tabel daftar transaksi yang tersusun secara sistematis. Tabel ini berfungsi sebagai representasi data yang mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna. Setiap baris dalam tabel menunjukkan satu transaksi yang terdiri dari beberapa atribut penting, yaitu tanggal transaksi, deskripsi, kategori, jumlah, serta tipe transaksi apakah termasuk pemasukan ataupun pengeluaran. Informasi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam proses analisis keuangan pada modul berikutnya. Selain itu, tampilan tabel ini juga mendukung pengolahan data secara dinamis, di mana pengguna dapat melakukan proses operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete terhadap data transaksi. Hal ini berarti pengguna memiliki fleksibilitas penuh dalam mengelola data keuangan mereka, seperti memperbaiki kesalahan input atau menghapus data yang tidak diperlukan. Dengan desain yang sederhana namun fungsional, modul ini memungkinkan pengguna untuk mencatat dan mengelola keuangan mereka secara lebih struktur, efisien, dan terintegrasi. Sekarang masuk ke demo sistem ini. Kita coba add transaction. Masukkan tanggal transaction. Kita pilih tanggal 2. Lalu tipenya kita pilih pemasukan dengan jumlah 1 juta. Kategorinya yaitu gaji. Description ini opsional, mau ditambahkan atau tidak. Kita tambahkan, contohnya gaji bulan. Lalu kita simpan transaksi. Transaction created successful, artinya transaksi sudah diinputkan. Lalu kita masuk fitur filter, yaitu dengan memfilter tanggal dan kategori transaksi. Kita contoh filter yang tadi tanggal 2, lalu kita kategorinya semua kategori saja, lalu kita apply. Nah, langsung terfilter dengan tanggal 2 bulan 7 tahun 2006. Di sini terdapat 2 tabel atau 2 transaction. Data transaction ini nantinya dapat dimanfaatkan dalam proses analisis lanjutan untuk memberikan insight atau rekomendasi keuangan yang lebih akurat. Selanjutnya kita masuk ke sidebar kategoris. Pada halaman ini merupakan kategoris modul dalam aplikasi Fintrack yang digunakan untuk mengelola klasifikasi transaksi keuangan pengguna. Kategori memiliki peran penting karena setiap transaksi akan dikelompokkan berdasarkan jenisnya, sehingga memudahkan dalam proses analisis keuangan. Pada tampilan ini ditampilkan daftar kategori yang terdiri dari nama kategori, jenis, dan deskripsi. Jenis kategori dibagi menjadi 2, yaitu income pemasukan atau expense untuk pengeluaran. Sebagai contoh, kategori gaji dan investasi termasuk income, sedangkan makanan, transportasi, dan belanja termasuk expense. Di bagian kanan atas terdapat tombol tambah kategori yang memungkinkan
pengguna untuk menambah kategori baru sesuai kebutuhan. Fitur ini memberikan fleksibilitas agar sistem dapat menyesuaikan dengan kondisi finansial. Selain itu, modul kategori ini juga terintegrasi dengan sistem AI yang membantu dalam mengelompokkan transaksi secara otomatis berdasarkan deskripsi yang diinput. Dari sisi analisis kategori sangat penting karena digunakan untuk melihat distribusi pengeluaran sehingga pengguna dapat mengetahui kebiasaan finansial mereka. Secara keseluruhan, modul ini berfungsi sebagai dasar dalam pengelompokan data yang akan digunakan pada proses analisis dan perencanaan keuangan. Itu tadi penjelasan tentang sidebar ini. Lalu kita coba demokan menambah daftar kategori. Misalnya di sini kita tambahkan kategori minuman. Jenisnya yaitu pengeluaran. Deskripsinya membeli minuman soda. Lalu kita simpan kategori. Jika sudah disimpan, maka kategori yang kita tambahkan tadi akan masuk ke daftar kategori, yaitu minuman ini tadi yang kita tambahkan dengan jenis pengeluaran. Deskripsinya membeli minuman soda. Selanjutnya kita masuk ke analisis modul. Yang ini merupakan bagian inti dari sistem Fintrack untuk menganalisis kondisi keuangan pengguna. Pada halaman ini ditampilkan ringkasan keuangan yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu total income, total expense, dan net balance. Dari data yang ada dapat dilihat bahwa total pemasukan sekitar 4 juta rupiah dan total pengeluaran 1.710.000 rupiah dengan net balance 2.290.000. Ini memberikan gambaran cepat mengenai kondisi finansial pengguna, apakah dalam keadaan surplus atau defisit. Di bawahnya terdapat bagian ringkasan berbasis AI yang secara otomatis menghasilkan insight dari data transaksi pengguna. Selanjutnya pada bagian bawah terdapat visualisasi distribusi pengeluaran dalam bentuk diagram yang memudahkan pengguna untuk melihat proporsi pengeluaran pada setiap kategori. Dari grafik ini terlihat bahwa sebagian besar pengeluaran teralokasi kepada kategori tertentu sehingga penggunaan dapat mengevaluasi kebiasaan finansial mereka secara lebih intuitif. Di sisi kanan terdapat panel rekomendasi yang memberikan arahan tambahan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan seperti menyisihkan dana untuk tabungan bulanan. Secara keseluruhan, modul ini membantu pengguna dalam memahami kondisi keuangan mereka secara menyeluruh, baik melalui data numerik, visualisasi, maupun insight berbasis. Itu adalah penjelasan tentang fitur summary. Kita coba demokan, yaitu dengan cara memencet refresh. Tombol refresh ini digunakan untuk refresh atau menganalisis ringkasan baru dari AI. Kita coba sekarang. Kita klik refresh. Maka analisis terbaru telah dibuat dan hasil ringkasannya pun berbeda. Itu adalah penjelasan dari sidebar summary.
Selanjutnya kita masuk ke dalam sidebar planning mode, yaitu bagian yang digunakan untuk mengatur target keuangan atau goals pengguna. Pada halaman ini, pengguna dapat membuat dan memantau berbagai target keuangan seperti menabung, membeli barang, atau kebutuhan. Setiap goal ditampilkan dalam bentuk progress bar yang menunjukkan sejauh mana target tersebut telah tercapai. Sebagai contoh, pada goal pertama, pengguna telah mengumpulkan 500.000 dari target 2 juta rupiah atau sekitar 25%. Hal ini membantu pengguna untuk memantau perkembangan secara visual dan mengetahui apakah target tersebut sudah sesuai dengan rencana atau belum. Di bagian kanan, terdapat panel informasi yang memberikan rekomendasi berbasis data keuangan pengguna. Sistem menyarankan pengguna metode 50/30/20, yaitu 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Selain itu, terdapat simulasi tabungan yang menunjukkan bahwa kontribusi rutin setiap bulan. Target keuangan dapat dicapai lebih cepat. Di bagian bawah, terdapat langkah-langkah modular yang membantu pengguna dalam mengelola target keuangan, seperti membagi target menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang, serta melakukan evaluasi secara berkala. Secara keseluruhan, modul ini membantu pengguna merencanakan keuangan secara lebih terstruktur dan terarah, sehingga tidak hanya memahami kondisi keuangan, tetapi juga memiliki strategi untuk mencapai tujuan finansial mereka. Dan di penjelasannya, kita masuk ke demo menambahkan goals. Nama goals kita di sini, contohnya ingin membeli sepatu dengan targetnya 500.000. Lalu current amount, dana yang sudah terkumpul sekitar 100.000. Deadline-nya kita pilih di tanggal 4 Juli 2026. Lalu kita simpan goals-nya. Maka goals created successfully, artinya goals sudah masuk ke dalam visualisasi progres target keuangan di bawah. Ini tampilan ketika goals sudah ditambahkan. Dana saat ini 100.000 dengan tujuan pembelian 500.000. Progresnya baru 20% dan tanggal sesuai yang ditambahkan goals tadi. Itu adalah penjelasan dan demo pada bagian goals atau planning modul. Oke, kita masuk ke fitur terakhir, yaitu fitur investment recommendation. Fitur ini merupakan bagian dari planning modul untuk membantu pengguna dalam merencanakan strategi investasi. Pada bagian ini, sistem memberikan rekomendasi investasi berdasarkan kondisi keuangan pengguna yang telah dianalisis sebelumnya. Terdapat dua pendekatan utama yang ditawarkan, yaitu investasi dengan risiko rendah dan investasi dengan risiko pertumbuhan. Untuk risiko rendah, menyarankan instrumen seperti reksadana pasar uang atau obligasi jangka pendek yang cukup untuk menjaga stabilitas keuangan. Sedangkan untuk pertumbuhan, sistem rekomendasi investasi pada indeks saham atau portofolio dengan horizon waktu 3 hingga 3 tahun. Di bagian tengah ditampilkan informasi mengenai
current balance, yaitu saldo yang tersedia untuk dialokasikan ke investasi. Selain itu terdapat target saving yang direkomendasikan oleh sistem yang menunjukkan jumlah dana ideal untuk mulai berinvestasi. Pada bagian informasi, sistem kembali menampilkan ringkasan kondisi keuangan pengguna serta memberikan saran strategi pengelolaan keuangan menggunakan metode 50-30-20. Di sisi kanan terdapat status target yang menampilkan proses dari setiap goal yang telah dibuat sebelumnya, sehingga pengguna dapat menyesuaikan strategi investasi dengan tujuan keuangan mereka. Di bagian bawah terdapat langkah modular yang memberikan panduan praktis seperti memisahkan target, menyesuaikan alokasi dana, dan melakukan evaluasi secara berkala. Secara keseluruhan, fitur ini membantu pengguna dalam mengambil keputusan investasi yang lebih terarah berdasarkan data keuangannya aktual dan struktur. Adalah peran pemrograman berbasis platform. Kita masuk ke peran API, yaitu peran API web service. Ayo kita mulai. Oke, untuk API sendiri saya menggunakan Swagger. Kita masuk ke deskripsinya dulu. Fintrack API. Fintrack adalah aplikasi fintech berbasis Laravel 12 dengan arsitektur modular monolit. API ini menyediakan 3 modul utama, yaitu transaction, manajemen, pencatatan dan kategorisasi transaksi dengan AI. Yang kedua, financial analysis adalah analisis finansial dengan AI powered insight. Yang ketiga, financial planning adalah goal based financial planning. Fitur utamanya yaitu autentikasi token based dengan Laravel 1, AI powered transaction categorization, real time financial analytics, goal tracking, dan progress monitoring. Namun setup menggunakan PostgreSQL dengan alamat http localhost 8000/API. Autentikasi gunakan bearer token yang diterima dan endpoint login. Formatnya di sini JSON atau application. Kita masuk ke penjelasan Swagger UI-nya dulu. Kita masuk ke penjelasan Swagger UI. Yang pertama ada authentication. Authentication ini mencakup user registration, login, dan logout. Di sini ada 3, yaitu yang pertama post register, yang kedua post login, dan yang ketiga post logout. Untuk post register ini digunakan untuk mendaftarkan user baru ke sistem dengan ketentuan email harus unik, password minimal 8 karakter, response include akses token untuk immediate login. Lanjut yang kedua, post login. Login dengan email dan password dengan ketentuan return access token untuk use di authorized request. Token berlaku selamanya atau sampai logout. Lalu yang ketiga, post logout. Logout dan revoke current access token. Token tidak bisa digunakan lagi setelah logout. Yang kedua ada transaction. Transaction ini mencakup CRUD operation untuk transaksi finansial. Di sini pada transaction ada 4 API. Yang pertama, get transaction untuk melihat list semua transaksi user. Yang kedua, post transaction untuk membuat transaksi baru. Yang ketiga, patch transaction
untuk mengupdate transaksi. Yang ketiga, delete transaction untuk menghapus transaction. Penjelasan get transaction ini yaitu retrieve semua transaksi milik user yang login, diurutkan berdasarkan date descending atau terbaru dulu. Kedua, include detail amount di by kategori dan description. Yang kedua ada post transaction. Ini berfungsi untuk membuat transaksi baru untuk user yang login. Dengan ketentuan, kategori bisa di autofill oleh AI dari description. Yang kedua, atau manual input kategori. Yang ketiga, amount dalam desimal, tipe income atau expense. Yang keempat ada patch update transaction. Ini berfungsi untuk mengupdate detail transaction yang sudah ada. Dengan ketentuan, hanya owner transaksi yang bisa update. Yang kedua, jika update description, kategori bisa di recompute. Yang keempat ada delete atau menghapus transaksi. Berfungsi menghapus transaksi dari database. Dengan ketentuan, aksi tidak bisa diunduh, hanya owner transaksi yang bisa hapus. Yaitu yang ketiga ada analisis, mencangkup financial analysis dengan AI Insight. Di sini ada dua saja. Yang pertama post analysis untuk menggenerate financial analysis. Yang kedua get analysis atau leads untuk mengambil leads financial analysis. Penjelasan post analysis. Di sini post analysis berguna untuk menggenerate analisis finansial lengkap dari data transaksi dengan ketentuan hitung total income, expense, balance. Yang kedua, breakdown pengeluaran per kategori dengan presentase. Yang ketiga, generate AI powered insight menggunakan Grok API. Yang kedua ada penjelasan get leads financial analysis. Digunakan untuk retrieve analisis finansial terbaru user dengan ketentuan include kategori breakdowns. Yang kedua include AI insight. Selanjutnya ada API untuk goals, mencangkup goals based financial planning. Di sini ada 3. Di sini ada 4. Yang pertama get goals untuk melihat list semua goals user. Yang kedua post untuk membuat financial goals baru. Yang ketiga patch untuk mengupdate goal. Yang keempat API delete untuk menghapus goals. Penjelasan get list semua goals user. Di sini berguna untuk retrieve semua financial goals milik user dengan ketentuan diurutkan berdasarkan deadline atau terdekat dulu. Yang kedua include current progress tracking. Ini penjelasan post atau membuat financial goal baru. Di sini berfungsi untuk membuat goal financial baru dengan target amount dan deadline. Dengan ketentuan target amount dalam desimal, deadline dalam format date. Yang ketiga current amount auto start dari 0. Selanjutnya ada delete. Delete ini menghapus financial goals dari database. Selanjutnya ada plans. Plans ini berguna untuk mengeplanning finansial dan rekomendasinya. Ada 3. Yang pertama post plans untuk membuat financial plan. Yang kedua get plans untuk mengambil list semua plans. Yang ketiga get plans / leads untuk mengambil leads plan. Penjelasan post plans berguna untuk membuat rencana finansial berdasarkan goals dan analisis dengan ketentuan include rekomendasi investasi based on current financial situation. Selanjutnya ada penjelasan get plans atau melihat semua plans.
berguna untuk retrieve semua financial plan user. Yang ketiga ada get latest plan. Ini berguna untuk retrieve financial plan terbaru user. Yang terakhir ada summary. Summary ini mencakup finance summary dan overview. Ada satu yaitu get atau mengambil finance summary, berguna untuk meretrieve ringkasan finansial lengkap user dengan ketentuan total income, expense, balance, recent transaction, goal progress, latest insight. Cek 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu penjelasan elemen per API. Yang pertama ada post register, mendaftar user baru ke sistem dengan ketentuan email harus unik, password minimal 8 karakter, respon include akses token untuk immediate login. Yang kedua post login. Login dengan email dan password, return akses token untuk use di authorize request, token berlaku selamanya atau sampai logout. Yang ketiga post logout. Ini logout dan revoke current akses token. Token tidak bisa digunakan lagi setelah logout. Selanjutnya ada get transaction, berguna untuk retrieve semua transaksi milik user yang login. Ketentuan diurutkan berdasarkan data scaling atau terbaru dulu. Yang kedua include detail amount, IP, kategori, description. Selanjutnya ada post transaction, membuat transaksi baru untuk user yang login. Kategori bisa dilakukan autofill oleh AI dari description atau manual input kategori, amount dalam desimal, tipe income atau expense. Selanjutnya ada patch update transaksi, update detail transaksi yang sudah ada. Ketentuan hanya owner transaksi yang bisa update. Jika update description, kategori bisa direcompute. Selanjutnya ada delete transaction, dengan ketentuan aksi tidak bisa diunduh, hanya owner transaksi yang bisa hapus. Selanjutnya ada post analyze. Ini berguna untuk mengenerate analisis finansial lengkap dari data transaksi user dengan ketentuan hitung total income, expense, balance, breakdown pengeluaran per kategori dengan persentase. Generate AI powered insight menggunakan Grok AI. Selanjutnya ada get analyze /let dengan ketentuan include kategori breakdowns. Yang kedua include AI insight. Selanjutnya ada get goals dengan ketentuan diurutkan berdasarkan deadline terdekat dulu, include current progress tracking. Selanjutnya ada post goals dengan ketentuan target amount dalam decimal, deadline dalam format dat, current amount auto select dari 0. Selanjutnya ada patch goals /id. Ini untuk mengupdate target amount, current amount atau deadline goal. Selanjutnya ada delete goal. Ini untuk menghapus financial goals dari database. Ada post plans dengan ketentuan include rekomendasi investasi based on current financial situation. Selanjutnya ada get plans. Ini untuk meretrieve semua finance plans user. Get plans /let. Ini untuk meretrieve financial plans terbaru. Terakhir ada get finance /summary dengan ketentuan yang pertama total income, expense, balance. Yang kedua recent transaction. Yang ketiga goals progress. Yang keempat latest insight.
itu adalah penjelasan API elemen dari proyek UAS saya. Sekian dari saya, bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.